Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah isi hatinya yang tak mampu dia ungkapkan kepadamu. Ya, ngapain sih kok nggak mampu ya? Oke, kita mulai ya. Oke, masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa resonate dengan bacaan ini atau cocok ya. Karena sekali lagi ini general ya, energi banyak orang. Energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik atau resonate atau vice versa. Ya, antara energi kalian atau energi seseorang yang kalian fokuskan. Ya, bacaan saya ini sifatnya timeless. Kalau memang kalian pada saat membuka video saya, menonton video saya, mungkin memang di sana energi kalian tertarik untuk menontonnya karena ada pesan-pesan yang ditujukan untuk kalian. Oke. Ada girl with snake ya. Ada hubungan-hubungan yang mencengkeram. Ada hubungan-hubungan yang memanfaatkan satu sama lain atau salah satunya memanfaatkan. Memanfaatkan dalam hal apa? Dalam soal having fun atau secara passion ya, hasrat, gairah, dimana itu yang membuat kalian itu seperti terikat erat, chemistry-nya kayak dalam gitu ya, seakan-akan mencintai satu sama lain. Oke, di sini tapi ada sesuatu yang berubah tiba-tiba, shocking news, sudden change ya, kemudian ada transformasi atau ada perubahan di hubungan kalian yang sifatnya itu membuat kalian itu terkaget-kaget ya. Mungkin dia tiba-tiba berubah ya. Oke, kita lihat. Oke, benar. Di sini dragonfly. Oke. Sebenarnya kalian dulu itu memang sebenarnya sudah pernah tersakiti sebelum dengan orang ini. Ya, kalian sudah mulai healing, menyembuhkan, kemudian ketemu orang ini, ya, ceritanya begitu. Kemudian, kalian berusaha beradaptasi, berusaha mau menerima kembali. Sebenarnya kalian nggak mau, karena kalian sudah cukup terluka di masa lalu, takut sebenarnya. Tapi karena passionnya terlalu menggoda, dan chemistry-nya terlalu dalam, kalian mencoba untuk menerima orang ini ya. Oke, tapi kemudian kenapa kalian merasa seperti nggak bebas ya, seperti apa ya, terbatasi ya. Kemudian ada yang berubah. Oke, berubah, ada transformasi, atau mungkin memang ternyata dia juga membuat kalian sakit sama juga gitu ya. Ini menyebabkan kalian itu seperti gimana ya, saya ini udah cocok, seperti apa ya, seperti merasa terkoneksi satu sama lain. Seperti saya itu, kita itu seperti punya satu masa lalu yang hampir mirip gitu. Kemudian seperti dia juga pernah terluka, saya pun hampir sama gitu. Sehingga sebenarnya kita saling mengisi. Lah kok ternyata ada sesuatu yang tiba-tiba berubah dengan berjalannya waktu. Ternyata orang ini adalah orang yang egois ya. Ya, egois. Ada yang menjauh, ada yang mengejar. Kemudian ada yang berubah pikiran terhadap hubungan ini. Gimana ya? Ada tiba-tiba muncul keraguan-raguan. Apakah saya harus mulai untuk self love, self care? Saya nggak mau terluka lagi. Saya takut. Padahal belum jelas ya. Perubahan ini arahnya kemana ya? Oke. Dan kalian nggak tahu apa sih mau dia ya. Tiba-tiba berubah. Kadang-kadang ada yang menghilang, need time, seperti saya butuh waktu gitu ya. Saya butuh ada yang mengalami masalah-masalah yang butuh fokus dia untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Ya, ada masalah pekerjaan juga. Kemudian minta waktu untuk diri sendiri, ya. Kemudian ada pikiran-pikiran buruk di diri kalian. Apakah dia ada yang lain atau apa? Kenapa dia berubah seperti ini? Kenapa dia menghindar? Kenapa dia menjauh? Kadang-kadang kalian itu takut, jangan-jangan gini lagi, jangan-jangan seperti yang dulu.
ya, jangan-jangan terulang lagi. Ih, takut banget gitu. Ya. Oke, kalau memang kalian enggak seperti ini ceritanya dengan orang yang kalian fokuskan, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Ya, sekali lagi. Oh enggak bunda, padahal hubungan kita baik-baik aja. Ya wis, nggak usah. Berarti ini bukan bacaan untuk kalian, untuk yang lain yang juga nonton. Ya, oke. Oke, kita lihat inisialnya. Ya, inisial seseorang ini. Ada yang bilang inisialnya nggak kelihatan. Berarti dilihat depannya tok. Waktu aku belum turunin. Oke, semoga terlihat ya, hurufnya tetap kok. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan. Nama depan, nama tengah, nama belakang, atau nama apapun, nama kesayangan juga bisa. Oke. Oke, cukup ya. Ada energi feminin. Oke. Ada ada yang kesannya seperti saya ini kok kayak dimanfaatin ya. Ada yang egois banget. Kemudian datang dan pergi seenaknya. Jadi sering bertengkar. Ada salah satu yang sering nangis. Ya. Oke, bentar. Kemudian ini inisialnya ya teman-teman. Silakan disesuaikan. Semoga terlihat. Ya, masa sama ini nggak kelihatan, Rek? Masa segini nggak kelihatan? Oke, ini kisahnya. Kemudian kita lihat sosoknya, sosok atau mungkin ini di sini nggak kelihatan sosoknya, ceritanya aja sosoknya atau mungkin kondisi dia, mungkin juga perasaan dia ya. Kita lihat lebih dalam lagi. Oke. Kita lihat. Oke, kalau ini general reading. Untuk kalian yang ingin personal, pembacaan untuk pribadi, permasalahan kalian sendiri, silakan daftar dulu untuk personal reading. Caranya adalah chat WA saya untuk mendaftar saja. Chat only, tidak telepon. Nomor telepon saya, nomor WA saya ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Ya, di sana silahkan di chat. Di deskripsinya ya, kalau di videonya nggak ada, nggak saya tuliskan. Silakan chat only, nanti akan saya kirim tata caranya, ya. Teknisnya, ya. Pembacaan saya semuanya berbayar dan semua dengan video call. Biayanya adalah 100.000 per 20 menit, khusus untuk yang serius saja, yang coba-coba nggak usah yang iseng. Ya, oke. Kita tarik lagi. Pembacaan saya ini kalau yang di TikTok itu hanya cuplikan. Ada yang bilang lama banget cuman promosi. Enggak, saya bukan promosi. Enggak mau yuk, gak popo, gak usah ya. Gak usah personal reading. Cuman saya menghimbau untuk kalian kalau yang di TikTok itu kan cuplikan saja. Karena nggak ada 1 jam ya. Wong video selengkap saya aja 30 menit maksimal ya. Lebih-lebih dikit. Tapi kalau yang di TikTok itu cuplikan saja. Maksimal kan 10 menit ya. Maksimal. Oke, kita lihat. Oke, kurang 1. Jadi kalau saran saya nonton yang selengkapnya ya di YouTube supaya tahu apakah itu bacaan untuk kalian atau bukan, walaupun itu sifatnya general ya. Oke, sudah saya ambil 5. Di sini Ten of Pentacle, mungkin di sini ada hubungan ikatan keluarga. Dan itu lebih banyak yang keluarga ya, apalagi Ten of Cup ya.
keluarga bahagia, bisa kemudian menikmati hidup secara aman dan stabil. Oke. Kalau ditanya tentang orang ini, mungkin orang ini memang orang punya ya. Kalau memang sudah berkeluarga, kalau memang tidak selalu ya. Itu keluarga yang bahagia, tercukupi segala sesuatunya. Artinya yang menikmati hasil dari perjuangan di dalam keluarga. Itu aja ya. Oke, kalau yang di sini tadi Ten of Pentacle ya, energinya Capricorn, Virgo, Taurus ya. Kemudian Cups ada di sini Magician, Justice, King of Cup, Temperance dan The Moon. Lebih banyak kartu Arcana Mayor ya. Di sini ada The Moon ya, Capricorn, Virgo, Taurus. Bukan. Cancer, Pisces, Scorpio ya, yang banyak, lumayan banyak ini. Ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian Justice itu lebih ke Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian kalau Magician itu lebih ke udara ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian kalau Temperance ini lebih ke apa ya? Tak ingat-ingat. Lebih ke Leo, Aries, Sagittarius. Ada Leo, Aries, Sagittarius sedikit. Tapi yang kayaknya tadi Cancer, Pisces, Scorpio lebih banyak ya. Tapi tidak selalu, itu hanya dari sun-nya saja ya. Oke. Secara umum, tapi tidak mengacu pada itu ya, karena itu hanya tambahan saja, tidak selalu dari ini, hanya energi, mungkin hanya katut atau mungkin ngikut aja energinya. Oke, kalau dilihat di sini mungkin kondisi dia atau seseorang ini adalah seorang yang manipulatif ya, sehingga kalian itu terkungkung karena di sini energinya Magician. Kalian harus nurut, harus percaya, harus mau ya. Orang ini pintar untuk memanipulasi, ada energi manipulasi ya. Karena di sini kaitannya sama girl with snake ya. Jadi kalaupun dia curang menghadirkan orang lain, dia itu pintar gitu nutupinya atau membuat kalian bisa percaya ya kepada dia bahwa dia nggak ngapa-ngapain, dia baik-baik saja. Kemudian sebenarnya kalian itu mengharapkan hubungan yang dengan orang ini itu penuh cinta. Tapi sebenarnya memang orangnya orang yang penuh cinta, orang yang bijak, sebenarnya supel ya. Di sini King of Cups, di sini tuh orang yang sebenarnya kalau dijadikan teman memang teman yang setia ya. Kemudian orang yang perasaannya itu kalau bilang bijak tapi lebih pada keempatinya ya, perhatiannya besar ya. Memang tipikal orang-orang yang perhatian gitu loh. Memang karakternya seperti itu. Kemudian di sini kalau dibilang kalau tadi saya bilang bahwa ada passion ya, apakah saya manfaatin hanya untuk nafsu saja? Enggak, sebenarnya dua-duanya sama. Artinya sama-sama passionate gitu loh. Sama-sama seneng kok. Dulunya seperti itu ya. Kemudian kalau perasaan dia cinta ya, dan di sini dia itu berusaha untuk, kalau ini energinya Temperance ya, dia berusaha sebenarnya untuk mengharmonisasikan ya. Tapi memang dia itu tidak semuanya bisa dia ungkapkan. Di sini banyak rahasia, di mana kalian pun jadi akhirnya sering juga berpersepsi sendiri ya. Akhirnya ketakutan sendiri. Kadang-kadang mengikuti naluri, oh insting saya begini, saya punya feeling begini. Karena saya dimimpiin, karena saya kayaknya ditipu, ini perasaan saya nggak enak ya. Kayaknya dia bohong. Akhirnya itu yang membuat kenapa kalian mungkin sampai ke video ini, karena kalian itu penasaran ya. Penasaran apakah benar sih dia itu yang dia katakan itu dia nggak ada orang lain. Apakah dia cuma cinta sama saya? Kalau cinta kenapa dia itu berubah? Oke, kita lihat ya sebenarnya ada apa sih dia kok berubah. Di sini ada perubahan, tapi sebenarnya dia ingin harmonis ya. Apa yang menyebabkan dia berubah ya? Apa sih yang menyebabkan dia berubah?
Kita lihat apa sih yang menyebabkan dia berubah. Di sini sudah keluar. Oh iya, memang berubah. Ada yang justru malah memutuskan komunikasi, memutuskan hubungan, malah seperti itu, ya. Atau malah ngilang, ya. Padahal cinta loh. Sebentar kita lihat. Oh, nggak mau ketemu atau mungkin komunikasi. Padahal passionnya besar. Oke. Nah, ini tetap nggak nemu. Ini kartu perubahan, ini perubahan, ini memutuskan, ini kartu memutuskan untuk tidak komunikasi atau tidak bertemu, ya. Menghilang, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini perubahan, tetap nggak nemu. Kita lihat dari kartu yang lain. Emang kenapa sih? Apa yang dia sembunyikan? Kenapa nggak terbuka aja gitu ya? Banyak yang dirahasiakan. Oke. Padahal inginnya harmonis. Berarti ada sesuatu. Bisa dari dalam diri dia atau di luar diri dia. Kita lihat ya. Kita lihat 3 juga. Oh iya, benar-benar mengisolasi. Mungkin dia ada yang sedang membutuhkan perhatian dia lebih, ya. Mungkin orang tuanya sakit atau orang tuanya membutuhkan perhatian lebih. Ini 2 ya, enggak, 2 dan membingungkan. Bentar. Oke. Oh, enggak bisa. Oke. 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 Di sini sepertinya saya lihat sekilas, mungkin terkait dengan orang tuanya, mungkin bisa ibu. Oh, dia sudah nggak punya ibu, oke lah. Mungkin keluarga atau mungkin siapapun yang memang dia prioritaskan ini membutuhkan dia, ya, sehingga dia mengisolasi. Ada yang berubah, ya. Kemudian kenapa? Dia kok ngilang, dia memutuskan komunikasi. Karena sebenarnya di sini dia merasa bahwa seandainya saya ngomong jujur, saya takut bahwa kamu itu tidak bisa menerima. Kamu tetap nggak akan percaya. Karena di sini dia selalu berusaha untuk membuat kalian itu percaya. Sementara kalian seakan-akan selalu nggak bisa percaya sama orang ini. Banyak hal termasuk feeling, termasuk mungkin informasi atau apapun. Jadi di sini nggak ketemu. Dasarnya apa? Ketidakpercayaan, keraguan terhadap orang ini. Akhirnya bimbang sendiri sampai kemudian ketemu dengan video ini. Seperti itu. Ya. Oke, apakah seperti ini? Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian, untuk yang lainnya, ya. Untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke, apa sih yang mau dia bilang? Apa sih hati terdalamnya? Kok sampai disembunyikan? Sampai nggak mau ngomong, ya? Apa sih sebenarnya? Kita lihat dari kartu. Kartu bisa benar, bisa salah. Jangan terlalu dipercaya. Percayanya sama Tuhan, ya. Kalau sudah terlalu percaya sama kartu, nanti musyrik, syirik. Karena agama apapun pastinya tidak diperbolehkan percaya dengan apapun selain Tuhan, ya, dengan aturannya Tuhan, ya. Terus ngapain Kak main tarot? Kan menyesatkan. Enggak, saya tidak ada niatan menyesatkan. Justru saya ingin mengingatkan bahwa kita harus tetap realistis, logis. Walaupun kita suka nonton tarot, sebagai apa? Saya lebih banyak memberikan masukan positif, afirmasi positif, bukan ramalan yang sifatnya halu. Oh ya, 3 bulan lagi ada seseorang yang ingin datang kepadamu. Gak ada. Gak akan pernah ada yang tahu bahwa 3 bulan lagi terjadi apa. Taruhlah itu ramalan Mama Loren atau apa siapapun, ya. Belum tentu. Kalau sudah mulai percaya sama itu, kalau memang terjadi, ya berarti memang kuasanya Tuhan, bukan katanya Mama Loren, bukan katanya peramal A, peramal B, ya. Jangan. Karena nggak boleh punya pikiran seperti itu.
hati sedikit saja bergoyah ya untuk percaya terhadap sesuatu ya, itu jatuhnya sudah musyrik ya. Jadi diambil yang positif-positif aja ya. Diambil sebagai mungkin ada satu pencerahan yang bisa memotivasi kalian, atau pencerahan untuk kalian supaya lebih bijak, lebih positif. Nah, itu loh. Jadi kalau kartu tarot itu dibawa ke arah yang ramalan, ya monggo silakan, ada yang bisa begitu, ada yang mau begitu, saya enggak. Prediksi terawang, opo nih sing diterawang, apanya atau yang diterawang. Wong ya tinggal baca. Ya. Tinggal belajar. Bisa, kalian pun juga bisa baca tarot. Belajar banyak sekarang di YouTube. Tinggal googling ya. Tapi saya belajar kartu ini dari tahun 2009. Saya dulu diajarin saudara saya yang kuliah di Manchester, dia dari Italia membawakan saya kartu tarot dan saya diajarin gitu. Dia belajar di sana. I will wait for a sign from you. Jadi sebenarnya gini, dia itu, nah seperti ini, acceptance. Dia itu mau sebenarnya orangnya ngomong, asal kalian itu kooperatif ya. Oke, sebentar, saya mau minum ya. Saya pause dulu ya. Oke, jadi dia mau ngomong, mau terbuka sebenarnya, nggak banyak rahasia. Asal kalian itu bisa menanggapi apa yang dia sampaikan itu dengan reaksi yang positif, ya. Karena sering terjadi kalau dia ngomong apapun itu kalian menanggapinya dengan feedbacknya nggak bagus, sehingga dia itu akhirnya banyak menyimpan, memendam, merahasiakan, tidak terbuka, ya. Banyak sering seperti itu, tidak dipercaya itu nggak enak gitu loh ya. Jadi dia nunggu kalau kalian itu mau ngajak bicara yang baik, mau mendengarkan. Jadi pola komunikasi yang baik itu adalah alhamdulillah, adalah mau mendengarkan terlebih dahulu orang lain, bukan selalu ingin mengemukakan apa yang ingin disampaikan. Oke? Selalu ingin didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan orang lain. Ingin ingin didengarkan, tapi kalau orang lain ngomong nggak didengarkan, tidak didengarkan dulu. Lebih banyak sanggahan, ingin yang dari dirinya sendiri, yang di pendapatnya yang diambil, yang diterima, ya seperti itu. Kemudian di sini I wish I had treated you better. Jadi dia sebenarnya yang ingin dia ungkapkan adalah, aku itu ingin loh memperlakukan kamu itu lebih baik, nggak seperti selama ini, ya. Seperti itu. Kemudian mungkin dia merasa bahwa dia memang belum sepenuhnya atau secara maksimal memperlakukan kalian itu dengan baik. Dia paham itu, dia paham. Tapi mungkin terkendala apapun ya, atau mungkin ya itu tadi lah, ingin memperlakukan baik, tanggapannya nggak positif gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu ingin membuat kalian itu menjadi lebih baik, lebih positif ya gitu ya. Kemudian I don't react when people mention you ya. Sebenarnya dia itu apa ya, banyak yang mungkin ngomongin kalian ya, banyak omong-omongan di luar. Mungkin ngapain sih kamu sama si sama kamu gitu ya, ngapain sih sama si itu gitu ya. Kemudian itu loh kayak gini, atau mungkin malah ini justru sebaliknya ya, mungkin kalian itu mendengar tentang dia tuh gini ya. Sebenarnya dia itu mau bilang loh, aku itu mencintai kamu tanpa syarat, tulus banget gitu loh. Apapun kondisinya gitu loh. Wong saya itu loh nggak dengerin orang itu ngomongin tentang kamu, aku sudah merem ya, nggak dengerin. Malah justru saya itu bahwa sebentar. Oke. Bahwa saya itu tahu that I cross the line with you. Sebenarnya saya walaupun sering banyak selisih paham yang kita nggak bisa menyatu, nggak bisa sepemahaman, nggak bisa nggak bisa nggak nyambung gitu ya. Selalu ada salah paham di antara kita, tahu aku ya.
Maka dari itu kenapa saya seperti ini, sebenarnya saya itu lebih pada ngalah. Kalau ada beberapa dari mereka itu yang pergi, dia ingin kalian itu review lagi. Apakah dari saya ini sudah untuk kalian ya, untuk introspeksi ya, diri ya, melihat ke diri sendiri, apakah yang sudah kalian manifestasikan di dalam hubungan dengan orang ini itu sudah yang benar gitu ya. Dan di sini dia berharap bahwa I wish I could take back my word. Saya itu sebenarnya pingin seandainya bisa, saya akan menarik kembali semua kata-kata saya ya. Tapi ya itu tadi, mungkin berhubung saya sudah terlanjur pergi, mungkin sudah terlanjur kamu enek sama aku ya. Jadi saya itu gak berani mau ngomong apa-apa sama kamu. Aku gak pingin menyakiti kamu lagi ya. Maka dari itu seandainya kamu memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan tanda-tanda bahwa kamu mau menerima saya kembali, mau memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan, saya akan ngomong. Ya gitu, saya akan memberikan penjelasan, saya akan memperlakukan kamu lebih baik. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi di luar, apapun tentang kamu yang buruk-buruk, nggak. Aku lebih percaya sama kamu, dan saya akan berusaha untuk nggak lagi berselisih paham ya. Semoga dengan kita berpisah kamu sudah healing atau mungkin bisa introspeksi, mengambil pelajaran dan hikmah, sehingga setelah kita ketemu, kita sudah bisa nyambung ngomongnya gitu loh. Sekali lagi ya, energi kartu tarot bisa terbolak-balik antara kalian, juga energi dia ya bisa terbolak-balik ya. Ini energi general, oke? Terus gimana Bunda? Apakah harus semuanya dari saya sih yang mulai gitu? Coba kita lihat ya. Apakah apa yang harus saya lakukan ya? Oke, ntar. Dalam hubungan ini, kalau dia memang perasaannya seperti itu ya, semoga kalau yang bagus-bagus diaminin aja ya. Tapi sekali lagi jangan halu dan jangan terlalu percaya sama kartu ya. Lebih bijak dalam menonton kartu tarot ya. Diambil sisi-sisi yang positif ya. Pesan-pesan positif ya. Oke. Romance, Cupid Arrow Strike ya. Sebenarnya gini loh. Kalau memang sama-sama cinta, karena saya lihat di sini sama-sama cinta gitu loh. Dia pun juga perasaannya besar loh, King of Cups tadi saya bilang. Sebenarnya dia itu ingin banget menuju kalian, cuman kaliannya mungkin sudah jutek, sudah kadung mangkel, sudah terlanjur nggak pingin, sudah menutup, atau mungkin ini yang memutuskan komunikasi kalian gitu loh, ya. Di sini Cupid Arrow Strike, sebenarnya dia ingin menuju ke kalian, ya. Jadi kalau memang kalian itu masih mau menerima dia, komunikasikan segala sesuatunya dengan cara yang baik. Itu tadi kunci komunikasi adalah bukan saja ingin didengarkan tapi juga mau mendengarkan ya. Oke, kita lihat kartu berikutnya. Saya ambil 3 ya. Don't make decision based on guilt or what you think you should do ya. For it is only in being true to yourself that you can be true to other ya. Jadi gini, jangan membuat satu keputusan berdasarkan dengan emosi. Di sini lebih kepada rasa bersalah atau apa yang kamu anggap kamu bisa melakukannya, bukan berdasarkan pertimbangan yang matang atau kebijaksanaan ya. Dengan hati pikiran yang positif, tapi dengan emosi, dengan mungkin kepegelan, kemangkelan, kemarahan, kekecewaan, jangan. Semuanya harus diurai. Benang merahnya di mana? Apakah bijak kalau begini? Apakah bijak kalau begitu? Ya, yang namanya berusaha itu yang baik ya. Berusaha dalam hal yang baik, yang nggak usah baik wes ya. Yang benar dulu ya. Dari sudut pandang minimal yang umum saja lah, nggak usah terlalu tinggi. Dari sisi agama yang normal aja lah ya. Seperti itu. For it is only in being true to yourself that you can be true to other. Jadi gini, jadilah diri kamu sendiri. Dalam menghadapi dia pun ya tunjukkan. Kalau memang jelek ya, kita punya sifat emosional, nggak apa-apa, nggak usah ditahan ya, ditunjukkan. Tapi ya paling tidak ada kontrol.
ya kontrol bahwa sekiranya itu bisa menyakitkan orang lain, menyinggung orang lain, itu akan jadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Kapan positifnya kalau terus mengumbar yang namanya keakuan, keegoan, ya, emosional yang tidak terkontrol. Toh itu nanti akhirnya menyesal, ya. Gak ada sisi baiknya dari mengumbar yang namanya kemarahan, ya. Ingin didengarkan, ingin menang. Dalam hubungan kalau sudah kalah menang, ingin menjatuhkan satu sama lain, emang ini panco, ya. Emang ini tinju. Kan bukan. Menyamakan satu visi misi ke arah yang lebih baik, tujuannya yang baik, ya kan? Ingin mengisi satu sama lain dengan cara yang baik. Bukan untuk kalau mangkel bales-balesan, kalau marah ingin membalas satu sama lain, gak selesai-selesai, ya. Akhirnya peperangan. Ya, untung gak jotos-jotosan, kan gitu. Lama-lama kalau dalam hubungan seperti itu, orang yang sabar pun kalau nggak marah, ya, kalau nggak semakin marah, enek, ya. Atau mungkin yang kedua adalah tipikal yang kemudian males, mending pergi aja, cari aman. Seperti gini loh, yang waras ngalah. Nah, seperti itu, ya. Oke, kalau memang kalian itu memang orang-orang yang belum positif, belajarlah untuk lebih positif, ya. Lebih positif itu yang seperti apa? Satu tolak ukur kebenaran. Nah, yang benar, gak usah yang baik. Baik itu nanti berjalan dengan sendirinya. Ya, kalau sudah benar akan tahu yang baik itu yang mana. Kalau gak benar, yang dipikir baik itu bisa salah, ya, bisa gak baik sebenarnya. Tapi karena mindsetnya belum benar, ya. Jadi ayo teman-teman kita bangun kerangka berpikir yang benar dulu. Itu awal atau landasan. Kalau mau ideal adalah yang benar adalah sesuai dengan ajaran agama yang kita imani. Nah itu. Karena kita hidup itu dasarnya agama, ya. Supaya nggak seperti itu yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Karena kita mulia, gitu loh. Makanya diberikan pengetahuan soal agama, ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kebanyakan. Saya ambil satu lagi. Oke, satu lagi. Kok wakeh temen sirek? Satu tok. Oke, satu saja. Oke, satu. Oke. My beloved. Ini dia mau ngomong, ya. Cintaku, kekasih hatiku, yang selalu ku kenang. Though we may be physically apart, ya, spiritually we are always united. For love transcends space and time. For love transcends space and time. Nothing is missing. Sebenarnya walaupun kita terpisah jarak, kita nggak komunikasi, mungkin kita berjauhan. Tapi secara fisik kita berjauhan, tapi secara spiritual jiwa kita itu selalu united. Selalu kita satu, menjadi satu. Dan untuk for love transcend, nothing is missing. Walaupun seperti itu, tidak ada satupun tentangmu yang hilang dalam ingatan saya, dalam hati saya. Nah itu loh, benar kan? Dia itu cinta gitu loh. Mungkin ini hanya masalah waktu teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan. Yang namanya waktu itu punyanya Tuhan, bukan punya manusia. Manusia itu cuman wayang. Tugasnya itu menjalani hidup, ya, berusaha, berdoa. Berdoanya sama Tuhan, bukan berharap sama tarot, berharap sama pasangan, bukan. Ya, antara kita dengan Tuhan. Nah, supaya Tuhan juga bisa memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Kalau kita hatinya itu sering menuju Tuhan, sering ingat Tuhan, ya, kalau dekat sama Tuhan, Tuhan gak segan-segan memberikan apa yang kita mau, memberikan petunjuk yang terbaik. Sekalipun mungkin Tuhan memberikan, mungkin ada masanya kita seperti terpuruk. Sebenarnya itu bukan ujian, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Supaya apa? Mungkin supaya kita ditinggikan derajatnya, harus melewati itu. Kalau gak melewati itu, kita gak maju-maju. Gak positif-positif, gak belajar-belajar gitu loh. Mau dipinterin. Nah, seperti itu istilahnya. Ya. Oke, itu aja teman-teman.
Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video-video saya yang lain di channel YouTube saya, Julia Hakim Tarot. Ya, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya. Juga di TikTok dan di Instagram, walaupun itu hanya cuplikan. Terima kasih yang sudah follow, sudah support. Semoga berkah untuk kalian juga. Untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung. Semoga kalian berkenan. Salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, saya kira itu aja dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.